Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Sahabat Berhijrah, belajar hidup dari jalan cerita. Seperti biasa, kita buka dengan konten dulu. Jalan-jalan ke Surabaya, jangan lupa beli serabi abu. Jumpa lagi dengan Andalika. Terima kasih sudah hadir di channel aku. Organisasi merupakan kumpulan dari individu atau orang-orang untuk mencapai suatu tujuan. Tapi tahukah kalian organisasi apa sih yang pertama kali ada di Indonesia? So, nggak usah berlama-lama, let me watch. Yaps, Budi Utomo merupakan salah satu organisasi yang menjadi cikal bakal adanya organisasi-organisasi lain di Indonesia loh. Organisasi ini didirikan oleh Sutomo dan juga pelajar Stovia lainnya pada tanggal 20 Mei 1908 di Jakarta, di mana Stovia ini merupakan sekolah kedokteran pribumi yang didirikan oleh kolonial Belanda pada tahun 1851. Namun tidak semua orang memiliki akses untuk dapat bersekolah di situ, hanya kalangan tertentu saja. Nah, meskipun pendiri dari organisasi ini adalah Sutomo, namun penggagas awal dari organisasi Budi Utomo ini adalah Wahidin Sudirohusodo yang merupakan salah satu dokter Jawa yang berasal dari Surakarta. Organisasi Budi Utomo bergerak baik di bidang sosial, ekonomi, pendidikan maupun kebudayaan. Ini bermula ketika pada tahun 1906 Wahidin Sudirohusodo ini, kita panggil Wahidin gitu aja ya. Jadi Wahidin ini berkunjunglah itu ke tempat-tempat atau daerah-daerah yang ada di Jawa. Dari situ ia kemudian punya pemikiran nih, gimana meningkatkan pendidikan dan menaikkan derajat bangsa Indonesia ini dalam bidang pendidikan gitu. Akhirnya dia pun menyampaikanlah pikiran bahwa ia ingin mendirikan suatu organisasi atau perkumpulan, namun gagasan itu kurang begitu ditanggapi oleh golongan tua yang konservatif. Hingga kemudian pada tahun 1907 ia memutuskan untuk berkunjung ke Stovia. Sama, di sini ia juga menyampaikan gagasan atau pendapatnya yang ingin meningkatkan derajat bangsa Indonesia ini dalam bidang pendidikan. Gagasan ini pun menarik perhatian dari Sutomo, Gunawan Mangunkusumo, dan juga Surajit Tirtonegoro yang merupakan salah satu pelajar di Stovia juga tersebut. Nah, gagasan ini pun disambut baik oleh mereka. Selanjutnya Sutomo dan juga Surajit pun mengajaklah itu pelajar-pelajar Stovia lainnya untuk melakukan perkumpulan di suatu ruang anatomi di Stovia tersebut pada saat jam pelajaran kosong. Dan mereka kemudian berkumpul di satu ruangan itu, dan disitulah perkumpulan Budi Utomo pertama kali dibentuk pada tanggal 20 Mei 1908 di Jakarta. Kemudian perkumpulan itu pun disebut sebagai perkumpulan Budi Utomo. Budi Utomo sendiri terdiri dari dua kata, yaitu Budi dan Utomo. Nah, Budi sendiri itu berasal dari kata Budi atau Budi yang berarti keterbukaan pemikiran, kemudian usaha, akal, serta pengadilan. Sedangkan Utomo itu berasal dari kata utama yang berarti mulia atau bagus, yang diutamakan. Jadi Budi Utomo ini memiliki arti usaha bagus ataupun usaha yang mulia. Tujuan Budi Utomo sendiri yaitu memberikan pemahaman kepada masyarakat baik itu Jawa, Sunda, atau Madura tentang peran mereka di masyarakat itu apa sih, serta meningkatkan kualitas masyarakat itu dalam fokus pendidikan, pengajaran, dan juga kebudayaan. Selain memiliki tujuan, Budi Utomo juga memiliki ADART-nya sendiri. Jadi ADART itu semacam anggaran dasar atau anggaran rumah tangga sebuah organisasi. Kemudian juga mereka sudah memiliki program kegiatan, kemudian program kegiatan itu semacam rencana kerja gitu ya. Kemudian mengadakan rapat atau kongres secara terjadwal, kemudian mengganti kepengurusan mereka secara periodik, serta setiap anggota pun memiliki hak suara untuk berpendapat.
Selain Sutomo dan juga Surajis, sebenarnya pendiri dari Budi Utomo ini berjumlah 9, yaitu selain dua tadi yang sudah aku sebutkan, itu juga ada Gunawan Mangunkusumo, kemudian ada juga Muhammad Sulaiman, Gondo Suwarno, kemudian Raden Mas Gombrek, Suwarno, beda ya Suwarno sama itu tadi, kemudian ada juga Raden Angka Prosodirjo, dan Muhammad Saleh. Pada awalnya, Sutomo lah yang menjadi ketua dari organisasi ini, dibantu oleh wakilnya yaitu Sulaiman. Ada juga sekretaris satunya dipegang oleh Suwarno, kemudian Gondo Suwarno, kemudian sekretaris duanya dipegang oleh Gunawan, serta Raden Angka sebagai bendahara, sisanya menjabat sebagai komisaris. Seiring dengan perkembangannya, Budi Utomo pun semakin dikenal dan banyaklah itu tokoh-tokoh pergerakan nasional yang turut bergabung juga dalam perkumpulan Budi Utomo ini, seperti Ki Hajar Dewantara Utara, kemudian ada juga Cipto Mangunkusumo, kemudian ada Tirto Adi Surjo, kemudian Pangeran Arjonoto Dirojo, dan juga Raden Adipati Tirto Kusumo yang juga bergabung dalam organisasi Budi Utomo ini. Organisasi ini pun terus berkembang dan tersebar melalui surat-surat kabar, hingga mereka pun kemudian mendirikan cabang di beberapa kota seperti Magelang, Probolinggo, dan juga Yogyakarta. Budi Utomo juga menjadi organisasi ataupun sebuah perkumpulan yang menjadi cikal bakal organisasi visioner lainnya, seperti di bidang keagamaan itu mulai munculnya Muhammadiyah pada tahun 1921, kemudian ada juga Persis atau Persatuan Islam pada tahun 1924. Dari organisasi kepemudaan lainnya itu juga ada seperti Jong Sumatera Bon, kemudian ada Jong Celebes, Jong Jaba, kemudian ada juga Jong Batak, Minahasa, dan masih banyak lagi. Sebagai organisasi yang memang berbasis nasionalisme, ini sebenarnya fenomena tersebar dan juga kemajuan Budi Utomo ini semakin mengkhawatirkan oleh pihak Belanda sendiri, yaitu tadi Stovia sendiri itu kan didirikan oleh kolonial Belanda. Lah, sementara pendiri dari organisasi itu kan awalnya ya dari pelajar Stovia tersebut. Lah, ini pihak kolonial Belanda itu merasa khawatir kalau ini menjadi awal pemberontakan mereka kepada pihak kolonial Belanda gitu. Akhirnya mereka mencarilah itu kira-kira siapa dalang di balik semua ini, dan Sutomo pun terancam untuk keluar dari Soviet tersebut. Namun di sini karena memang solidaritas teman-teman Sutomo yang sangat luar biasa, mereka bahkan itu sampai membela beneran Sutomo itu, kayak kalau misalkan Sutomo dikeluarkan kami juga akan keluar. Akhirnya atas pembelaan dari Hermanus Frederick Kroll yang merupakan salah satu dari pendiri Stovia ini, akhirnya Sutomo tidak jadi ditangkap. Beliau atau Frederick ini berpikir itu cuma ambisi anak muda yang masih berapi-api. Akhirnya Sutomo pun masih tetap dapat melanjutkan pendidikannya di Stovia tersebut. Bahkan pada bulan Juli 1908 di Jakarta itu anggota perkumpulan Budi Utomo itu sudah mencapai kurang lebih 650 orang yang terdiri dari priai berpangkat rendah dan juga pelajar. Organisasi Budi Utomo menggelar kongres pertamanya pada tanggal 3-5 Oktober 1908 di Yogyakarta. Jadi kongres ini merupakan suatu perkumpulan atau seperti rapat tapi secara resmi gitu untuk membahas terkait organisasi tersebut ke depannya. Rencana pelaksanaan kongres itu pun disiapkan mulai dari persiapan, pelaksanaan, sampai hasil dari kongres tersebut. Nah, persiapannya gimana? Jadi, untuk persiapan dari pelaksanaan kongres ini, itu dimulai dari berbagai persiapan seperti pembiayaan. Nah, dari mana mereka ini bisa mendapatkan biaya? Lah, mereka atau para anggota ini menggunakan uang tunjangan hari raya mereka untuk kepentingan organisasi mereka. Tak tanggung-tanggung mereka juga menjual
alat-alat kepemilikan mereka seperti jam tangan, kain panjang, atau kain pengikat kepala mereka untuk persiapan kongres tersebut. Sutomo juga mendapat pinjaman bantuan uang dan menghubungi beberapa tokoh melalui surat undangan ataupun kunjungan secara langsung. Beberapa tokoh yang dikunjungi itu seperti Raden Ajeng Kartini di Jepara, kemudian Raden Adipati Tirtokusumo yang merupakan Bupati Roma Karanganyar Kebumen, kemudian ada juga Ernest Dowsdekker yang ada di Jakarta saat itu, kemudian Kusumo Utoyo yang merupakan Bupati Jepara, Ahmad Jayadiningrat yang merupakan Bupati Serang, Pangeran Arjo Kusumo Yudo di Jatinegara, dan Raden Mas Adipati Djoko Aji Kusumo yang merupakan Bupati Temanggung, serta masih banyak lagi. Setelah berbagai persiapan, akhirnya kongres pun berlangsung secara resmi pada tanggal 3 sampai 5 Oktober 1908 di Yogyakarta. Nah, salah satu poin yang dibahas dalam kongres tersebut yaitu inilah usulan awal dari Wahidin Sudirosodo yang ingin mendirikan Badan Bantuan Pendidikan atau Studi Pons. Namun untuk jangka waktu sedekat ini, usulan tersebut masih ditangguhkan karena beberapa alasan. Yang pertama, karena keterbatasan gerakan Badan Bantuan Pelajar. Kemudian yang kedua, kesulitan saat pelaksanaan, dan juga yang ketiga, aktivitas membantu pelajar merupakan sebagian program pekerjaan Budi Utomo. Meskipun pendirian awal dari organisasi ini adalah Sutomo dan juga pelajar-pelajar Stovia lainnya yang termasuk mereka masih muda saat itu, mereka ingin untuk memberikan tanggung jawab itu kepada yang lebih tua, karena bukan untuk lepas tanggung jawab, tapi agar mereka ini lebih fokus kepada pendidikan mereka dan juga untuk menghormati golongan tua yang ikut bergabung dalam organisasi tersebut. Akhirnya kongres tersebut pun menghasilkan suatu keputusan agar Tirtokusumo sebagai ketua dari organisasi tersebut dan wakilnya yaitu Wahidin Sudirosodo. Dan tujuan utama dari Budi Utomo ini yaitu menjadi organisasi yang terhormat dan berarah serta fokus pada pendidikan, pengajaran, dan juga kebudayaan. Para pelajar Stovia ditunjuk sebagai pengurus di cabang Betawi, sedangkan kantor tetapnya itu berada di Yogyakarta. Nah, sampai pada kongres awal ini itu Budi Utomo sudah memiliki kurang lebih 7 cabang, diantaranya ada Surabaya, Batavia, Bogor, kemudian ada juga Magelang, Yogyakarta, dan juga Ponorogo. Hingga pada tahun 1909, jumlah anggota dari Budi Utomo berjumlah kurang lebih 10.000 anggota. Lalu bagaimana kepemimpinan dari Tirtokusumo ini? Kita masuk. Masa kepemimpinan dari Tirtokusumo berlangsung dari tahun 1908 sampai 1911. Nah, karena Tirtokusumo ini merupakan seorang yang memang sangat kuat, jenius, serta progresif, juga memiliki karakter yang kuat, akhirnya pada pemerintahan Tirtokusumo ini Budi Utomo dapat menerbitkan majalah Guru Desa serta beberapa kurikulum yang saat itu biasanya dimulai dari kelas 3, itu dimulai sejak dari kelas 1. Sayangnya hasil ini dinilai lambat karena harusnya dengan cabang-cabang Budi Utomo yang sudah banyak itu mereka bisa melakukan lebih dari itu. Mungkin karena Budi Utomo saat itu juga memiliki prinsip bahwa biar lambat asal selamat daripada cepat nanti tak berbekas gitu. Jadi layaknya seperti pohon beringin yang tumbuhnya agak lama tapi kokoh gitu, jadi pelan tapi pasti gitu. Sehingga pohon beringin kan gitu ya, kalau tumbuhnya lama tapi ketika rindang ia kuat dan kokoh dan mampu merindangi apa yang ada di sekitarnya. Selain faktor tersebut, ada faktor lain yang mempengaruhi, yaitu faktor anggotanya yang mayoritas yaitu pengarip raja atau pemimpin daerah.
Akibat gerakannya yang cukup lambat ini membuat beberapa tokoh seperti Ki Hajar Dewantara dan juga Cipto Mangunkusumo ini keluar dari organisasi, yang padahal saat itu Cipto Mangunkusumo ini berperan sebagai Dewan Komisaris Perkumpulan. Semenjak dipimpin oleh Tirtokusumo, banyak anggota memang yang bergabung dengan Budi Utomo dari pihak bangsawan maupun kolonial Belanda. Namun hal ini justru membuat beberapa tokoh lainnya itu menyingkir dari organisasi tersebut. Pada masa itu pula muncul organisasi yaitu Sarekat Dagang Islam, yang merupakan perhimpunan dari pedagang-pedagang kecil yang ada di Solo, dan ini mereka itu saling memberi dukungan satu sama lain. Kemudian seiring berjalannya waktu, nama itu pun diubah oleh Cokro Aminoto menjadi Sarekat Islam, dan organisasi ini cukup ditakuti oleh pihak Belanda. Munculnya berbagai organisasi politik semacam itu membuat kemunduran dari organisasi Budi Utomo sendiri, yang perannya kemudian semakin diganti oleh Sarekat Islam dan juga Indis tadi. Namun walaupun begitu, Budi Utomo dan juga organisasi-organisasi lainnya mengajarkan kita bagaimana nilai nasionalisme yang ada pada diri setiap individu di Indonesia ini. Kepemimpinan Tirtokusumo kemudian digantikan oleh Aryo Notodirojo yang merupakan pangeran dari Keraton Pakualaman pada tahun 1911. Hal ini karena Tirtokusumo sudah tidak sanggup lagi untuk mengikuti arus dari perkembangan organisasi Budi Utomo tersebut. Akhirnya Budi Utomo pun berhasil mendirikan 3 sekolah, yaitu 1 di Solo dan 2 lainnya di Yogyakarta. Pencapaian yang diraih tersebut juga tak luput dari peran Hamengkubuwono VIII yang memberikan bantuan tanah kurang lebih 100.000 gulden Belanda dan juga hibah sebesar 45.000 gulden Belanda. Dan Wahidin di sini pun juga berhasil tadi mendirikan badan bantuan pengajaran atau pendidikan yang diberi nama Stuling Pons, yang bernama Dharmawara, yang juga mendapatkan bantuan dari pemerintah sebesar 50.000 gulden Belanda. Masa-masa kepemimpinan Budi Utomo bergerak dalam bidang politik dimulai dari tahun 1908 sampai 1926 sebelum kepulangan Sutomo dari Belanda. Nah, sepulangnya dari Belanda, dia mendirikan PBI atau Persatuan Bangsa Indonesia, yang merupakan partai yang ia ketuai, yang didirikan pada tanggal 16 Oktober 1930, yang ini menggantikan ISC sebelumnya, yaitu Indis Study Club, mana ISC itu sebelumnya itu didirikan pada tanggal 1 Juli 1924 yang beranggotakan para cendekiawan untuk memberikan pengajaran berbentuk usaha-usaha bagi masyarakat seperti sekolah, tenun, bank kredit, koperasi, dan sebagainya. Karena perkembangan organisasi Budi Utomo ini yang bergerak di Pulau Jawa saja, ini membuat organisasi Budi Utomo mengalami kemunduran dan eksistensinya pun kurang dibandingkan organisasi lainnya seperti Sarekat Islam yang memang organisasinya itu tanpa mengenal batas wilayah. Atas kesepakatan Kongres pada tanggal 24 sampai 26 Desember tahun 1935 di Solo, ini akhirnya Budi Utomo pun melebur menjadi Parindra atau Partai Indonesia Raya yang diketuai oleh Sutomo. Meskipun begitu, organisasi Budi Utomo menjadi inspirasi dan juga cikal bakal dari organisasi-organisasi lainnya yang ada di Indonesia dan bertahan cukup lama. Organisasi ini juga yang menjadi jembatan antara kolonial Belanda dan juga pelajar Indonesia yang ada di Jawa.
Meskipun mengalami perubahan corak dan tujuan, namun Budi Utomo memberikan sumbangan yang sangat luar biasa dan tidak ternilai bagi bangsa Indonesia. 20 Mei pun diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional, dan juga pada masa Kepresiden Soekarno itu juga digelar pada tanggal 20 Mei 1918 di Istana Kepresidenan Yogyakarta. Selain itu, pada masa Kepresidenan Soeharto, hal itu juga melalui Kepres nomor 1 tahun 1985 tentang penyelenggaraan peringatan Hari Kebangkitan Nasional. Dan pada masa pemerintahan Jokowi ini juga diselenggarakan perayaan Hari Kebangkitan Nasional yang ke-111 pada tanggal 20 Mei 2019. Pada pemerintahan Joko Widodo melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam SK Menteri nomor 239/M/2017 itu menetapkan Tugu Kebangkitan Nasional dengan Tugu Muda dan juga Tugu Jong Sumatera ini sebagai cagar nasional. Nah, FYI aja nih bahwa Tugu Kebangkitan Nasional ini didirikan memperingati 25 tahun berdirinya Budi Utomo. Jadi itu kurang lebih pada tahun 1931. Nah, awalnya peletakan batu pertama ini dilakukan pada awal Desember 1933 dan selesai pada Oktober 1934. Awalnya tugu itu akan dibangun di beberapa daerah, yaitu di Batavia, Surabaya, dan juga Semarang. Namun akhirnya atas izin dari Pakubuwono X, akhirnya tugu itu pun dibangun di Surakarta. Hingga kini 20 Mei diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Oke teman-teman, itu tadi sedikit kisah dari sebuah organisasi yang menjadi cikal bakal dari organisasi revolusioner yang ada di Indonesia. Dari situ juga kita bisa belajar bagaimana menumbuhkan rasa nasionalisme, cinta tanah air, dan selalu memiliki rasa untuk tidak mudah menyerah. Terima kasih yang sudah nonton dari awal hingga akhir. Mohon maaf bila ada kekurangan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.